mendengarkan podcast ini. Kita hendak bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan yang berjudul keperkasaan di balik kelembutan. Keperkasaan dari kata perkasa, yang artinya memiliki kekuatan dan keberanian. Perkasa artinya memiliki kekuatan dan keberanian. Biasanya kata perkasa menunjuk kepada kekuatan dan keberanian yang lebih. Kekuatan dan keberanian yang lebih dari kekuatan dan keberanian pada umumnya. Perkasa memberi kesan bahwa kekuatan dan keberaniannya super, bukan biasa-biasa saja. Tentu keperkasaan dalam konteks ini bukan dalam pengertian fisik, bukan kekuatan secara fisik. Jadi kalau wanita dikatakan perkasa, bukan berarti badannya tegap, maco, tomboy, tangannya keras, kalau diangkat ada telur soangnya. Bukan. Keperkasaan dalam hal ini adalah kekuatan dan keberanian yang tinggi menghadapi kehidupan. Kehidupan dengan tanggung jawab dan masalahnya. Hidup ini kita memiliki tanggung jawab. Hidup ini kita menghadapi pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah. Kita harus memiliki kekuatan ekstra, kekuatan tinggi, kekuatan super, dan keberanian yang lebih untuk memikul setiap tanggung jawab dan menghadapi setiap masalah. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan yang memadai dan keberanian yang cukup akan meninggalkan tanggung jawab. Bukan tidak mengerti tanggung jawab, bisa mengerti, tapi tidak berani memikul. Biasanya pribadi-pribadi seperti ini adalah pribadi-pribadi yang cengeng. Pribadi-pribadi yang manja. Pribadi-pribadi yang rentan. Pribadi-pribadi yang rapuh. Dan pribadi-pribadi yang tidak bisa dipercayai. Baik oleh Tuhan maupun sesama. Hidup kita cuma sekali, saudara. Dan singkat. Mari, disingkatnya hidup kita yang hanya satu kali ini, kita mengembangkan keberanian dan kekuatan yang pasti disediakan Tuhan untuk memikul setiap tanggung jawab dan menghadapi setiap masalah. Sebab selama kita masih memiliki nafas kehidupan di dunia ini, kita pasti menghadapi masalah. Dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan berkata kepada Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, Tuhan berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi kitalah yang harus menguatkan diri kita sendiri. Dan dengan sungguh-sungguh. Artinya, ada orang yang tidak atau kurang sungguh-sungguh. Saya tidak tahu, saudara sudah menguatkan diri sendiri belum? Banyak yang belum. Hanyut dengan keadaan yang ada. Hanyut dengan masalah yang ada. Atau mungkin sudah, tapi tidak sungguh-sungguh. Saya ingatkan, saudara-saudaraku, bahwa hidup kita ini benar-benar hanya satu kali. Benar-benar singkat. Jangan jadi sampah. Jangan jadi orang yang tidak bisa dipercayai oleh Tuhan
dan tidak bisa dipercayai oleh manusia. Apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan masih memberi peluang kita. Tuhan masih beri kesempatan kita menjadi orang-orang yang bisa memikul tanggung jawab dan bisa menghadapi segala masalah. Memikul tanggung jawab itu artinya melakukan tugas, menunaikan kewajiban, dan berani memikul akibat pilihan, keputusan, dan tindakan kita. Misalnya, kalau kita sudah menikah memilih si A jadi suami, itu pilihanmu. Kamu harus bertanggung jawab sejauh mungkin, sebisa-bisanya. Pikul. Oleh sebab itu memang hari ini menjadi kecemasan saya terhadap anak-anak muda yang belum menikah, yang pacaran itu menjadi semacam kebutuhan pokok. Padahal pacaran harus menjadi saat, kesempatan, momentum penting di mana orang mengenali lawan jenis dan menemukan teman seperjuangan melayani Tuhan. Nah, kalau banyak di antara kita yang dulu menikah karena dorongan yang tidak benar, karena sudah cukup umur, karena takut kesepian, karena dipaksa orang tua dan seterusnya, sehingga jodoh yang menemani hidup saudara hari ini tidak membahagiakan dan menghadapi hari esok tidak menjanjikan. Coba yuk kita belajar bertanggung jawab atas segala keputusan dan pilihan yang telah kita ambil. Ini adalah hidup saudara. Tapi jangan takut, saya ingatkan bahwa ini singkat, akan berakhir nanti. Tapi kita akan mengakhirinya dengan baik. Kita akan mengakhirinya dengan manis. Kita akan bermain dengan cantik. Sehingga ketika kita menutup mata, kita tidak pernah menyesal menjadi manusia. Karena kita belajar mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Masih ada kehidupan yang panjang, bahkan abadi di balik kubur kita. Ada harapan yang sangat membahagiakan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Terus? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, untuk menghadapi kehidupan ini tidak dibutuhkan kekuatan fisik yang hebat. Sebab banyak hal dalam kehidupan ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan fisik. Sebab kalau kekuatan fisik yang menentukan kelangsungan hidup, kasihan kaum Hawa yang malang. Kaum Hawa, kaum yang malang, sebab fisiknya tidak kuat, tidak sekuat pria. Kekuatan yang dibutuhkan itu bukan fisik secara super, walaupun fisik tentu harus sehat. Mungkin ibu-ibu ya pernah melihat ada wanita-wanita yang merasa dirinya perkasa, nggak takut orang, apa gitu ya? Pernah? Model-model begitu, itu konyol. Wanita begitu tuh konyol. Saya sudah bertemu model-model wanita begitu, nggak takut orang, mau gelut juga boleh deh, nggak peduli. Ya, wanita tetap wanita. Hidup ini tidak bisa diselesaikan dengan cara kekuatan fisik. Saudara tahu nggak wanita-wanita seperti ini kalau menikah lalu nanti menghadapi masalah dengan suami, cenderung pisah, berani cerai, berani pisah, berani ribut di pengadilan, sampai suami dimutilasi seperti daging sapi. Konyol, konyol saudaraku. Dan kalau ada wanita-wanita tipe seperti ini, ya, yang mendengar firman ini, sudahlah, bertobatlah. Jangan sok jagoan.
Anda tetap babon, nggak jago. Ya, jangan sok kuat, sok berani. Oh kita berani apapun. Konyol. Kata lain dari konyol pengen tahu apa? Kampungan. Kampungan. Tambah lagi tahu, norak. Wanita itu enggak begitu ya. Ada wanita-wanita begitu, ada. Ada. Kadang-kadang kalau ribut di jalan nih dengan orang, yang turun bukan suaminya. Yang turun dia. Dan dia bangga dengan keberanian itu. Bangga. Laki-lakinya diomelin orang, wah, dia yang tampil. Dia pikir bionic woman kali. Langsung dia maki-maki orang di pinggir jalan. Udah ketemu wanita seperti itu. Mobil dengan mobil sampai serempetan. Yang buka jendela itu perempuan di sebelahnya. Keluarkan kepalanya. Wah, dia pikir dengan begitu jagoan dia. Dan biasanya kalau orang sudah membiasakan diri di sini, dia akan puas. Dan biasanya dia akan mencari kesempatan bisa begitu. Alias cari gara-gara. Jadi sakit jiwa dia. Kesempatan sekecil apapun diledakkan untuk membuat keributan. Wah, susah dikata-katai. Dikata-katai begini. Padahal dikatai cuman brengsek. Saya dikatain brengsek, babi, sialan, anjing. Padahal cuman brengsek doang. Ditambahin supaya dia punya kesempatan ribut. Nah, orang begini ini jiwanya sakit. Kalau nggak ada yang mengingatkan jadi apa? Nah, masalahnya kalau sudah tua susah diubah. Udah litbang, sulit berkembang. Betul. Kalau ada ibu-ibu yang begini modelnya, tolong ya. Yuk kita bertobat yuk. Jangan sok jagoan, karena bagaimanapun Anda bukan jago, tapi babon. Ya, yuk. Nggak ada untungnya itu dan norak. Kamse dan norce. Laki-laki saja sudah tidak boleh begitu tuh. Dulu model saya begitu. Ya tentu hari ini belum sempurna. Tapi saya tahu persis yang begitu itu kampungan. Kampungan. Tadi saya kemari saja, saya lihat orang dorong gerobak, udah tahu ada saya, dia nggak mau minggir, masih ke tengah gitu. Ya mungkin dia stres. Belum dapat duit hari itu, saya ngikutin dari belakang. Udah begitu saya mau muter balik, itu gerobaknya ditaruh di pinggir jalan. Saya nggak bisa muter. Sampai orang yang suruh, ada mobil mau muter gitu. Sampai orang yang suruh. Saya buka jendela, saya ngeliatin gerobaknya. Nggak ngeliat orangnya, ngeliatin gerobaknya. Apa sih isi gerobak itu? Sampainya dia begitu sampai-sampainya. Saya nggak lihat orangnya, lihat gerobaknya. Apa sih isinya? Ternyata tahu isinya apa? Kosong. Nggak ada isinya apa-apa. Tahu nggak suara daging saya ngomong apa? Saya tuh mau ngomong gini, Mas, lu udah nyusahin gua. Sekarang lu parkir di sini, lebih nyusahin lagi. Dari tadi tuh kalau saya mau lewat, dia bisa mundur, bisa minggir. Luas segitu jalannya kok. Mungkin dia mengharapkan saya ngebel din, gitu ya. Dengan ngebel dia nengok melotot kan. Saya nggak ngebel, saya diamin aja. Kalau dulu bukan din. Begitu lihat muka saya buka jendela, dilihat saya, takut. Udah enggak kampungan lagi ya. Coba ibu-ibu yang masih model ganas begini, tolong angkat tangan. Haleluya. Ini bakal diubah Tuhan ini. Yang tidak angkat tangan susah diubah. Berarti you sakit, nggak sadar dirinya sakit. Sakit kanker ngaku panuan. Ah ini dia. Saya juga mengerti betapa beratnya merubah diri kalau sudah bertahun-tahun kita memiliki karakter itu. Ya. Tapi kita mau jadi perkasa yang benar ya Bu, bukan perkasa yang salah. Ya, kita mau jadi perkasa yang benar, bukan perkasa yang salah. Itu suami-suami yang memiliki istri perkasa yang salah itu akhirnya kelaki-lakiannya pun juga terkikis. Betul,
Ngerti nggak maksud saya ini? Saudara ngerti? Saya itu kan bukan ngomong doang, saudara. Saya juga sudah hidup setengah abad. Saya melayani Tuhan, ketemu ribuan manusia dan mengenal berbagai tipe manusia dan melihat berbagai kejadian hidup. Laki-laki yang dulu begitu tegar, kokoh, begitu menikah makin ciut. Coba, dari singa jadi serigala. Dari serigala jadi domba. Dari domba jadi kelinci. Dari kelinci jadi kecoa. Kok jadi begini ya Pak ya? Ternyata di sampingnya ada Jurassic. Wanita perkasa yang salah. Kalau sudah terlanjur begini nih ibu-ibu, itu nggak bisa merendahkan diri lagi. Udah hampir nggak bisa. Nggak bisa, udah nggak bisa. Suami mah dilayani, ya tetap makan dilayani, minum diambilkan. Tapi dasarnya bukan karena mau melayani, menguasai. Minum, ayo makan Pak, habisin. Ya mungkin nggak seperti ini, tapi nadanya begitu. Dan lebih bangga lagi kalau depan orang dia bisa maki suami. Lebih bangga lagi dia. Ada nggak wanita yang begini nih? Ada nggak wanita yang begini nih? Oh nggak ada di sini. Yang ada di tempat yang jauh ya, di Bekasi, Kelapa Gading, ya, Kebon Jeruk, Mangga Besar, ya, Grogol, ya, nggak ada di sini ya, tapi di sana. Tapi kebetulan hari ini ada di sini. Biasanya nggak ada di sini karena tempat ini kosong biasanya. Bangga kalau bisa ngomeli suami, maki suami depan umum, dia lebih bangga lagi. Ini perkasa yang salah. Jadi jangan heran kalau suami kemudian yang pertama mati muda. Bukan karena kecelakaan, tapi karena TBC, jantung, stroke, stres, ketawa sendiri. Yang kedua, suami tidak betah di rumah. Dia lebih senang ketemu teman, main catur, biliar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia cari teman baru. Ya, TTM. Jadi kalau sampai suami tidak benar ya, itu sebenarnya tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ada kesalahan pihak istri juga. Ibu-ibu jangan berkata, ya Pak Ayara sih pria, jadi menyalahkan kita berat sebelah. Enggak berat sebelah. Jadi saya tunjukkan, ini begini nih. Supaya ibu-ibu yang merasa dikhianati jadi kokoh dan kuat. Tapi di hadapan pria nanti juga saya akan ngomelin pria. Pada umumnya kalau keluarga berantakan itu yang mulai tidak benar itu memang pria. Tapi bukan tidak mungkin pemicunya. Terima kasih untuk kejujurannya. Kalau ada wanita kehilangan kehidupan karena sang pria sewenang-wenang, kasar, ya, perkasa yang salah, waduh lebih menyakitkan itu. Main pukul gitu, ya, menyiksa gitu. Tapi juga ada wanita-wanita yang menyiksa pria. Siksaan yang dilakukan oleh wanita-wanita ini tidak secara fisik, secara psikologi, secara kejiwa. Dan ini juga menghilangkan kemanusiaan pria-pria tersebut. Nah, saudara, jangan demikian ya. Kita belajar tidak demikian. Khususnya kepada ibu-ibu yang selama ini perkasa yang salah. Yuk kita menjadi perkasa yang benar. Ada amin ibu-ibu? Aminnya baru sebagian. Oke, ada amin ibu-ibu? Janjimu di hadapan Tuhan. Jangan hanya amin di depan pendeta, nanti pulang ke rumah jadi aman. Oke, saudara, kekuatan yang dibutuhkan dan keberanian yang dibutuhkan itu untuk bisa memikul tanggung jawab dan menghadapi hidup ini dengan segala masalahnya adalah yang pertama, kekuatan rohani. Ini berkaitan dengan persekutuan dengan Tuhan. Ibu-ibu yang bersekutu dengan Tuhan akan jauh lebih kuat
dibanding ibu-ibu yang tidak bersekutu dengan Tuhan. Perhatikan. Ibu-ibu yang punya waktu berdoa 1 jam tiap hari, 30 menit saja, jauh lebih kuat. Yang rajin ke gereja, jauh lebih kuat. Makanya ada orang yang pernah berkata, seandainya saya tidak ke gereja, saya tidak tahu jadi apa saya hari ini. Oleh sebab itu pengurus-pengurus jangan membuat ibu-ibu menjadi tidak betah di gereja. Ciptakan suasana yang mereka betah. Jangan mengandalkan pendeta. Ini kalau pendeta si A, ini kalau khotbah rame banget nih. Ini kalau pendeta si ini rame nih. Jangan mengandalkan pendeta. Saudara harus punya keramah tamahan yang tulus, pendekatan yang tulus, kasih yang tulus, supaya ibu-ibu itu bisa betah di gereja. Bisa ikut berbagai kegiatan. Sebab persekutuan dengan Tuhan itu memberikan kekuatan adikodrati. Kekuatan melampaui kodrat. Melampaui akal kita. Jadi perkasa di sini yang pertama adalah perkasa kuat dalam rohani, yaitu berkaitan dengan persekutuan dengan Tuhan. Kalau ibu-ibu punya masalah, coba masuk ruang doa. Masuk ruang doa. Doa. Nanti pertimbangan ibu-ibu akan berbeda dibanding kalau ibu-ibu tidak masuk berdoa, tidak masuk ruang doa. Kamar saudara jadi ruang doa saudara. Jangan tidak berdoa, jangan tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena di situ saudara akan memiliki kekuatan rohani. Saudara akan cenderung untuk mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan fisik apalagi yang tadi itu sok perkasa itu loh. Yang kedua, kekuatan mental. Ini masih berkaitan dengan rohani sebenarnya. Bertalian dengan kedewasaan berpikir. Saya harus mengkhotbahkan kepada ibu-ibu mengenai kekuatan berpikir yang benar mestinya. Ya. Pendewasaan itu pada dasarnya adalah proses mengenakan pribadi Kristus. Amin. Pendewasaan itu pada dasarnya adalah proses mengenakan pribadi Kristus. Untuk mengenakan pribadi Kristus, seseorang harus mengenal kebenaran. Ini dari pikirannya. Sehingga dia mampu menganalisa apa yang dari Tuhan atau sesuai kehendak Tuhan dan apa yang bukan dari Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari kecerdasan roh itu, dari pola berpikirnya yang baik, maka dia akan bisa mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, yang ini agak repot terus terang ya, bagi ibu-ibu yang tidak biasa menggunakan pikirannya secara maksimal. Oleh sebab itu ya, ini jadi pekerjaan besar, jadi pekerjaan berat, jadi pekerjaan panjang, saudara-saudara. Ya, ibu-ibu harus mulai lagi, ya, mulai lagi menggunakan pikirannya untuk berpikir optimal. Oleh sebab itu kalau ada majalah atau semacam warta wanita itu dibaca, khusus membahas mengenai dunia wanita. Di sini ibu-ibu harus membaca. Pusing Pak kalau baca, ya baca dulu, pusing berhenti, nanti baca lagi, begitu. Diaktifkan pikirannya. Dewasa mental itu bertalian dengan kedewasaan berpikir, bertalian dengan kesabaran. Kalau kita lihat orang dunia bisa sabar, maksud kita tidak bisa lebih sabar. Penguasaan diri, jangan marah dikit, paling dipukul-pukul, ambil pisau. Kalau benar-benar jadi bunuh diri gimana? Yang puas siapa? Setan. Benturin kepala. Yang puas siapa? Setan. Setan senang. Nah, kedewasaan mental ini loh, saudara-saudaraku, kesabaran, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Lalu baru fisik bertalian dengan kesehatan tubuh.
Tidak perlu super ya Bu, yang penting sehat. Wah kita harus fitness, tiong, terus soang di lengannya. Nggak harus begitu, yang penting sehat. Sekarang kan sudah kasih ceramah mengenai kesehatan. Saya tahu banyak ibu-ibu komplain juga. Aduh kalau model begini, kapan kita hidup? Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Oke, jangan terlalu ekstrim, boleh. Tapi saudara kan harus belajar untuk menjaga kesehatan. Ibu-ibu yang sudah overweight, gimana kalau kita sekarang belajar untuk supaya sehat? Di atas jam 6, jam 5 jangan makan. Kalau makan ya buah, jangan banyak-banyak. Saya kemarin makan tuh baru pagi, sore nggak makan, siang nggak makan, sore nggak makan, malam ceramah, lapar minta ampun. Lalu diajak makan, ya udah mau. Biasanya nggak makan sih. Oke, saya pesan apa? Ikan. Ada nasi, mungkin 2 sendok, bener-bener 2 sendok. Kok bisa Pak? Ya dipaksa. Saya makan dengan istri saya dengan beberapa ibu-ibu beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, di satu restoran ya, restoran steak. Saya enggak pesan steak, saya mungutin yang bisa dipungut, salad, begitu loh. Ibu ada yang berkata gini, Pak Eras kuat ya? Maksudnya, kok nggak pesen? Saya sudah belajar untuk kuat. Sudah melewati tahap-tahap itu. Aduh memang berat banget. Padahal saya dulu kalau makan soto tangkar 1 mangkok, nasi 1. Nasi tambah 1, sotonya setengah lagi. Kuahnya yang banyak. Nggak pesan minum loh, yang penting kuahnya banyak. Padahal kuahnya itu lemaknya, santannya, itu lidah kita udah terlanjur begitu. Tapi demi supaya jadi perkasa, fisik menentukan loh Bu. Kalau ibu sakit-sakitan nggak bisa perkasa, gigi nyucut aja nggak bisa perkasa, dikit-dikit marah. Makanya ibu-ibu juga kalau sudah 6 bulan, setahun, periksa gigi dulu, ada nggak beres nggak? Betul, itu semua juga termasuk hidup yang tertib. Bayangkan kalau sampai saya sakit gigi. Coba saja. Kira-kira bisa khotbah nggak? Setengah mati. Maka setiap 8 bulan, 6 bulan periksa. Begitu itu termasuk tertib. Darah periksa. Pagi olahraga. Pagi ini saya 600 lebih kalori. 600. Sekitar 1 jam kurang 3 menit. Ya, 1 jam. Nggak berhenti itu. Karena saya mau perkasa. Bukan perkasa menabok orang celeng. Fisik harus kuat. Kalau namanya perkasa itu, yang pertama perkasa, berani, kuat dalam apa ini? Hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, mental, kedewasaan, berpikir, kesabaran, penguasaan diri, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fisik tidak perlu kuat dalam arti super, tapi yang penting sehat. Saya kira jarang ya gereja yang ngomongnya kesehatan melulu ya. Ini loh, kesehatan melulu yang diomongin. Tapi ini penting, memang penting sekali. Penting sekali. Jadi saya akan ngomong terus sampai Anda bosan. Pokoknya soal kesehatan Anda bosan. Dengan saya bicara ini, saya juga bicara pada diri saya sendiri. Kamu gimana? Begitu saudara. Dan hari ini saya bisa membuktikan bahwa saya berubah. Yang paling tahu siapa? Istri saya. Istri saya. Lapar banget Imam. Waktu malam, berapa malam yang lalu. Lapar banget nih, aduh. Makan baru sekali nih, tadi jam 10, 11, atau jam setengah 12 nih udah lapar kan. Saya kan khotbah ceramah. Jadi itu ada nasi tuh, orang kasih nasi. Oh ada pecelnya. Saya mengambil pecelnya. Nasinya mungkin juga 1 sendok kali atau enggak ada. Ya sedikit biar sedikit inilah
Padahal dulu bisa, apalagi nasi bungkus gitu 2 mesti urusannya. Saudara, kita harus perkasa di sini. Sebab kita menghadapi tanggung jawab. Kalau ibu-ibu ngurus anak-anak, bapak-bapak cari nafkah. Nanti berkembang lagi kita menolong keluarga besar kita yang bermasalah. Berkembang lagi kita ikut ambil bagian dalam pelayanan. Wah, ini kan harus punya kelengkapan, perkasa, hubungan dengan Tuhan baik, mental baik, fisik baik, sehat. Bukan yang kayak tadi itu, berantem berani, bukan. Itu no. Nah, saudara sekalian, ini keperkasaan seperti ini. Nah, di balik ini ada kelembutan. Apa kelembutan itu? Nah, kita harus belajar, saudaraku. Harus diakui bahwa tidak banyak orang yang memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan kelembutan. Kalau bayangan kita, wanita yang lembut gitu ya, itu yang kayak Putri Solo. Lemah gemulai, tiung, tiung, seperti kapas ditiup angin. Ngomongnya pun pelan-pelan. Apa? Maksud ibu apa? Saya tidak bisa sekarang. Itu bukan lembut, sekarat. Memang ada wanita yang ngomongnya begitu. Ya jangan dipaksa untuk jadi perkasa secara fisik. Ada kan ibu-ibu yang, ya, saya tahu. Ya. Nggak salah memang dari sononya begitu. Bapaknya Ambon, ibunya Batak. Tidak semua orang Batak gitu kali. Ya, nggak semua orang Ambon gitu kali. Ya, ini kebetulan Ambon yang galak dan ibunya pun juga marga Raja Guguk. Ndaklah, maafin ya, artinya Raja Guguk itu nama. Raja Guguk. Ada yang begitu. Kisah ada orang-orang Tapanuli kan kalau ngomong keras-keras loh. Tu dia udah lison. Ulang melojong-lojong bah. Dunga mangan ho. Dunga putong. Tapi kan kalau orang Jawa peripun. Terus bibirnya itu ngomongnya nggih, bagaimana gitu loh. Apa itu namanya lemah lembut? Bukan. Jangan salah ya. Saya khawatir tuh kita tuh sering salah. Orangnya lembut banget ya dia ya. Karena gayanya begitu. Kalau laki-laki dikatakan lemah lembut itu biasanya yang nggak kasar. Saya pasti tidak bisa dikatakan lemah lembut. Rasanya kalau saya tidak mungkin dikatakan lemah lembut ya. Pada orang tidak tahu kedalaman hati saya. Iya ilah. Kan keperkasaan dibalik itu kan kesangaran dibalik kelembutan, atau kelembutan dibalik kesangaran. Kan ada ibu-ibu yang lembut kalau ngomongnya halus, ya bu, baik bu, ya, tapi bengisnya. Ini namanya kekasaran, keberingasan dibalik kelembutan. Kita harus lembut. Lembut itu artinya apa? Nah, kita buka dulu Matius 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, harus dimengerti secara benar bahwa lemah lembut di sini tidak boleh diartikan secara umum menurut konsep umum. Yang geraknya lambat, tidak kasar dalam perkataan, tindakan secara lahiriah. Ya, yang suaranya juga pelan kalau bicara. Makanya kalau wanita agak ke feminian disebut lemah lembut. Suaminya lembut banget ya. Artinya gini, mam, tolong ya mam, gitu. Mam, tolong. Itu laki-laki yang lemah lembut biasanya dikatain lemah lembut karena begitu. Mami, ya ilah gitu ya. Mami, tolong ada tamu. Sebentar ya Pak, istri saya akan datang. Pria begini biasanya lemah lembut. Diomelin orang. Bapak ngerti gak sih? Antri di sana. Oh, maaf.
Itu lama-lama ya orang bilang gini, Pak, apakah nggak lebih baik Bapak pakai rok saja? 1 Petrus 3 yang keempat. Ternyata wanita itu harus punya kelembutan seperti ini. Dan pria pun juga punya kelembutan yang sama. Bukan ekspresi lahiriah. Jangan lupa ya, jangan salah. Bukan ekspresi lahiriah. 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Manusia batiniah. Terus? Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Bu, ini bukan ngarang ya. Dalam hidup ini saya sudah ketemu wanita-wanita yang berkategori lemah lembut ini. Benar-benar memikat. Berbahagialah suami yang ada di sisinya. Bisa nggak saudara mengatakan kepada suami saudara, berbahagialah kamu bisa menjadi suamiku? Atau begini, emang kamu celaka jadi laki gua? Coba dibaca dari ayat yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan nanduklah suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tapi jarang orang bisa puasa ngomong. Kita harus mengingatkan, harus menegur. Kita harus mengucapkan menegur. Ada orang yang mudah nggak bisa ditegur. Tuhan mengajarkan perbuatan kita yang menyelamatkan. Perbuatan kita yang mentobatkan dia. Hai istri-istri, apa tadi? Tunduklah kepada suamimu. Apa? Nanduklah. Tunduklah. Oh, sorry. Apa? Nanduklah. Tunduklah. Yang benar. Salah. Tunduklah. Hai istri-istri. Tunduklah. Nanduk. Oh, tunduk. Sorry. Tunduklah. Bukan tanduklah ya. Tunduk, tunduk, tanduk. Deket banget ya. Emang deket banget tuh. Tunduk, tanduk. Tapi ada Alkitab ibu-ibu tertentu yang tulisannya bukan nunduk, tanduk. Coba ada nggak? Coba lihat. Ada nggak ayat Alkitab di situ di antara ibu-ibu tulisannya bukan tunduk tapi tanduk lah? Ada nggak? Ada. Buktinya pengen tahu. Dia nanduk suami. Kok nanduk suami? Iya, karena 1 Petrus 3 ayat pertama kedua itu tanduk, Pak. Oh, ayatnya begitu. Dia rubah pakai pensil. Nah, ini masalahnya. Dia rubah tuh. Ada yang bisa dirubah dengan pakai pensil? Enggak, tolong rubah. Rubah. Kalau enggak mau, jangan nanduk. Gimana kalau tunduklah, kita kali tanduklah? Nggak mau, oke. Saya juga nggak mau, Bu. Memang nggak boleh dirubah. Kalau kita nggak mau ngerubah, apa tadi? Tunduklah. Memang ada suami yang tidak pantas ditundui. Kelakuannya tidak benar. Bagaimana menyelesaikannya ini? Tanduk. Tuh. Keluar tanduknya kan? Saya udah bilang apa? Tolong dirubah. You nggak mau ngerubah, Bu. Nggak mau ngerubah. Memang ada suami-suami yang rasanya tidak pantas ditundukin, tidak takut Tuhan, segala macam. Jadi menghadapi suami ini begini harus ditanduk. Oke, baiklah. Mari kita ganti ayatnya itu. Ada selotip, tolong ditutup aja dulu ya. Waduh. Firman Tuhan itu, saudaraku sekalian, nggak bisa dirubah dan nggak boleh. Tunduk itu bukan berarti iya pap, baik pap. Tapi hatinya memberontak. Salah itu. Bukan begitu. Tunduk di sini berarti oleh karena Tuhan kita harus menciptakan satu situasi dalam keluarga di mana kehidupan tetap stabil. Pasti diberi hikmat oleh Tuhan kita. Intensitas kejahatan suami itu beda-beda. Ada sikap yang harus tunjukkan A, tapi itu suami model yang lain B. Tapi tetap prinsip tunduk di sini harus dipahami dengan benar.
Jangan sekali-kali kita mencoba merubah ayat firman Tuhan, sehingga membuat tidak stabilnya keluarga. Mengalah itu indah, saudara. Mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk keutuhan rumah tangga, untuk stabilitas keluarga. Terus, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya, betapa murni dan salehnya hidup istri mereka itu, terus perhiasanmu janganlah secara lahiriah. jadi harus murni bener, baru membuka mata orang melihat keindahan Tuhan dalam hidup saudara. Lalu perhiasanmu bukan apa tadi? Janganlah secara lahiriah, Ya. yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Ya, pokoknya perhiasan jasmani jangan saudara andalkan untuk memikat suami. Bukan berarti lalu kita boleh sembrono. Ingat ya, suami ya, pulang kantor yang dilihat muka yang putih, tinggal matanya doang. C, A minor, D minor, ke G, C lagi. Dasternya 3 bulan tidak dicuci. Pulang, halo kabar pap, semur jengkolnya, jazz. Ya enggak boleh gitu ya bu, ya. Perhiasanmu bukan lahiriah, betul. Tapi jangan kemudian kita sembrono. Amin.